Den, tolong saya Den, saya mau pulang. Saya nggak bisa pulang, tolong. Tapi orang-orangnya gimana di gerbong-gerbong itu? Di gerbong 10 itu nggak ada orang bang, tapi di gerbong 9 itu Maksudnya nggak ada orang? nggak ada orang sepi. Di gerbong Tadi katanya 10 pas beli tiket penuh. iya penuh, tapi di gerbong 10 itu nggak ada orang bang, sepi kosong. Di gerbong 9 ada orang penuh tapi semua nunduk bang, nunduk semua. Om Mamat, obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gue Fajar Ditya, kali ini di Om Mamat season 4. Ketakutan terbesar adalah dirimu sendiri. Jadi guys, season 4 kali ini gue jadi inspektur horor tragedi. Kali ini gue kedatangan seorang pelakor horor yang katanya dia itu pernah naik kereta hantu. Langsung aja kita sapa. Selamat malam Mas Bian. Selamat malam. Waktu itu mau liburan ke Jogja malah naik kereta hantu. Iya, jadi lebih tepatnya kita tuh kayak diculik gitu mas dalam kereta. Diculik? Jadi, iya, kereta itu jadi kita dibawa ke dimensi yang nggak seharusnya dan kita dimintain tolong untuk Oke, itu sosok itu. bukan kereta kuda kan? Bukan. Bukan yang kereta hantu ya. Iya. Dan yang ngalamin itu katanya 7 orang ya saat itu. Iya, 7 orang, tapi 2 orang itu nggak termasuk. Jadi yang bener-bener ngalamin masuk ke dimensi lain itu ya cuma 5 orang. Gitu. Hal Termasuk apa saya. yang paling nggak bisa dilupa pada saat itu? Hal yang paling nggak bisa dilupa itu trauma teman saya sih mas. Jadi ada teman saya yang trauma. Sampai hari ini? Iya sampai. Oke, baik ditahan dulu ceritanya Mas Bian. Nah sebelum dimulai kayak biasa dukung terus konten-konten dari Jelly Bear dengan cara subscribe, like, komen, share yang banyak. Jangan lupa juga follow Instagram gue Drill Aditya, mampir ke TikTok RJ5 Drill Aditya. Jangan lupa juga beli buku pertama gua Hilang Dalam Dekapan Semeru yang isinya kumpulan cerita horor pendakian yang bikin kalian bakal merinding. Langsung kalian bisa beli di Shopee, Tokped, atau bisa juga di Gramedia terdekat karena lagi diskon. So, gue rasa langsung saja berikut adalah ceritanya. Ya, Mas Bian, boleh diceritain awal mulanya seperti apa? Jadi awal mulai itu ceritanya saya sama teman komunitas saya 7 orang itu sebenarnya dari jauh hari kita udah rencanain untuk liburan ke Jogja menggunakan transportasi kereta api. Jadi kita beli tiketnya, udah beli nih, tapi kita kehabisan tiket mas awalnya untuk yang biasa gitu, kayak kita naik ekonomi kan. Ini tahun berapa? Ini tahun 2016. Oke. 2016 di bulan November kalau nggak salah. Karena kebetulan waktu itu long weekend, jadi kita kehabisan tiket. Tapi tiba-tiba nih kita dapet dikasih tahu nih sama kasir, kan kita beli di minimarket. Kita dikasih tahu sama kasirnya bahwa tiket yang kita mau tuh sebenarnya udah habis, tapi katanya ada tiket yang tersedia dan keretanya itu baru gitu. Udah, akhirnya kita belilah. Dan kita 7 orang itu nggak beli di satu gerbong bang. Jadi kita beda-beda gerbong. Jadi 2 orang di gerbong 6, 3 orang di gerbong 7, dan saya sama teman saya 2 orang itu di gerbong 9. Karena keterbatasan. Iya, karena keterbatasan kursi. Jadi kita misah nih. Ya udah, dan kereta itu berangkat jam 12.50 siang. Kira kita setuju berangkat untuk titik kumpul di Pasar Senen. Jam 11:30 kita udah ngumpul di sana, dan di sana
kita akhirnya mutusin buat yaudah satu orang aja yang nukerin tiket ke mesin otomatis gitu kan. Nah disinilah kejanggalan pertama tuh dimulai bang. Jadi ketika udah nukerin tiket nih, kita udah masuk ke peron ya kan, udah masuk ke peron. Nih teman saya namanya Bang Roman ini bilang, gue dapet jackpot gitu. Dan dia nunjukin satu tiket kereta yang kecil bang, kayak kuno gitu, tiket zaman dulu gitu lah. Dan di situ ada tulisannya bang, nama kereta, gerbong, dan jam keberangkatan. Terus karena di situ nomor gerbongnya nomor 13 bang. Terus yang kita tahu kereta kita itu gerbongnya cuma sampai 12 bang. Jadi kita tanya nih, ada salah satu temen gue namanya Tama gitu, nanya ke petugas itu, Mas emang ini bener ya gerbongnya sampai 13 gitu. Terus petugasnya jawab lah, oh enggak, untuk kereta ini karena ini baru pertama kali dan cuma ada 12 gerbong saja gitu. Oh terus ya sudah, tapi kok ini ada tiket kita nemuin dan tulisannya sampai di gerbong 13. Taman bilang gitu. Pas kita kasih lihat tiketnya, petugas itu nggak bisa lihat tiket sama sekali bang. Jadi cuma kita bertujuh doang yang bisa lihat. Loh, jadi maksudnya tiketnya itu tiket zaman dulu yang didapat gitu? Iya, tiket kecil zaman dulu. Itu warnanya krim kalau nggak salah. Warna krim. Iya. 7-7-nya dapat tiket zaman dulu gitu? Enggak, satu tiket aja. Oke. Jadi dia keselip di antara tiket yang di print itu di mesin otomatis. Tapi masih bisa kebaca tulisannya? Masih bisa. Di itu ada tulisan kereta, jam keberangkatan sama nomor gerbongnya. Nomor gerbongnya itu 13. Dan pas tanya ke petugasnya nggak ngeliat? Nggak lihat. Terus gimana pada saat itu? Pada saat itu Bang Roman bilang, udah nggak usah hirauin. Ya mungkin inian kita gitu. Karena Bang Roman ini dia suka banget koleksi benda-benda zaman dulu gitu loh, dari keluarganya. Iya, benda-benda klasik gitu. Jadi ya udah katanya, udah ini buat kenangan kita aja, anggap aja ini kenangan kita perjalanan ke Jogja lah gitu. Ya kita nggak ada mikir macam-macam bang. Terus kereta udah datang, kita masuk. Di sinilah bang, saya itu nggak tahu kenapa suasananya ngantuk banget bang, pengen tidur. Dan ketika pengen tidur ini saya bilang sama teman saya, Tam, gue tidur dulu ya. Ntar habis asar bangunin gue aja gitu. Berangkat kereta 12.50, nggak lama kereta itu 10 menit 15 menit lah saya tidur lah. Dan kebetulan saya duduk ini di gerbong paling belakang, ya di kursi urutan paling belakang bang. Dan belakangnya itu ada toilet gitu. Jadi nomor saya A5, depan saya B5 nih si Tama duduk di gerbong 9 itu. Suasana di gerbongnya sendiri gimana? Rame, penuh kursi apa gimana? Suasana gerbongnya itu penuh bang, sama orang-orang pada duduk di situ penuh gitu. Jadi ya kayak gitu lah. Nah terus saya tidur bang di situ, tidur dan saya dimimpiin bang. Saya mimpi saya berada di gerbong kereta yang sama, tapi suasananya beda. Maksudnya udah nggak ada orang di sana bang. Awal saya mimpi, dan di situ di mimpi saya dengar suara bang, tolong kembalikan saya mau pulang. Itu suara perempuan bang, suara perempuan. Dan saya mencoba mencari sumber suara bang. Jadi saya coba lihat sekeliling, saya dengerin lagi, suaranya tuh makin lama makin pelan bang, makin pelan. Tapi dia itu kayak berada di depan saya bang. Dan saya langsung bangun, saya cari sumber suara itu, nggak ada siapa-siapa, kosong. Cuman saya sendiri saja di situ, di gerbong itu. Bahkan teman saya pun nggak ada. Ketika udah suaranya pelan-pelan hilang bang, tiba-tiba muncullah satu sosok bang. Sosok perempuan parubaya menggunakan kain coklat gitu, kayak batik gitu coklat, terus bawahnya tuh terusan kayak kain jarik gitu bang, sampai ke mata kaki. Dia membawa keranjang di kepalanya itu bang, keranjang coklat itu ya dia bawa gitu, dan dia menatap saya bang.
Dan dia senyum sama saya bang. Cuma dia nggak ngomong apa-apa, tapi kedengaran suaranya. Tolong Den, tolong, saya mau pulang. Saya berpikir kan karena saya mimpi nih, ya gimana? Jadi saya nggak tanggepin dan tiba-tiba suasana berubah bang. Sosok itu menghilang, gerbong yang saya tempati itu berubah semua jadi, abang tahu kayak kursi-kursi Metro Mini yang besi-besi itu yang udah karatan itu, nah terus ada pegangan di pinggirnya itu, ya berubah jadi kayak gitu suasana gerbongnya. Nggak lama setelah itu bang, saya dengar suara gaduh bang dari depan gerbong itu, gaduh, terus ada suara ledakan segala macam, dan itu goyang sampai ke tempat gerbong saya berdiri, kayak mental gitu, dan itu hancur bang, hancur, gerbongnya hancur, berantakan, entah itu kursinya udah pada patah terus tajam-tajam gitu, dan itu saya denger banyak banget bang suara jeritan-jeritan orang bang. Kaki saya tuh sakit gitu. Nggak lama dari jeritan itu bang, saya nyium bau anyir amis darah. Karena saya tahu saya ini mimpi kan bang, jadi ya udah saya mencoba untuk bertahan gitu kan. Tapi sadar mimpi? Iya sadar. Ketika banyak suara-suara itu, muncullah bang bau itu, bau anyir amis itu. Dan seketika ketika saya mencium bau itu, saya ngeliat sekeliling saya tuh udah banyak organ-organ tubuh berceceran. Entah itu nyangkut di atas bangku-bangku itu, entah ada, wah pokoknya itu tangan segala macam itu udah daging-daging ceceran berdarah itu udah banyak banget. Setelah itu saya dibangunin bang sama teman saya. Bangun. Saya bangun bang. Waktu itu saya belum sadar jam berapa karena cuman saya lihat tuh di luar jendela udah gelap gitu. Saya tanya, kenapa emangnya? Terus dia bilang, anterin gua ke toilet yuk katanya. Ini toilet kan kebetulan tempat duduk saya kan belakangnya toilet bang. Yeah. Toiletnya rusak katanya gitu, dikunci nggak bisa. Oh yaudah. Jam berapa? Itu nggak lihat jam bang, HP saya mati. Nah di situ bang sebenarnya udah ada keanehan bang. Itu semua penumpang yang ada di situ nunduk semua dan itu sepi bang, sunyi. Pas bangun tuh? Iya, pas saya bangun. Tapi di luar masih kayak sore apa udah gelap? Udah gelap bang. Udah gelap. Pas udah gelap gitu, teman saya bilang, yaudah ayo anterin gua aja. Yaudah. Pas ke gerbong 10 bang, kita mau ke toilet gerbong 10 itu ada orangnya bang di dalam. Kita dengar suara keran. Oh kita pikir ada isinya nih gitu kan. Yaudah kita ke gerbong selanjutnya lagi, yaitu gerbong 11. Sama bang, ada orang. Sampai ke gerbong 12 ada orang dan gerbong 13 bang. Harusnya kereta kita tuh nggak sampai 13 gerbong bang. Tapi saat itu kita masuk ke gerbong 13. Saya waktu itu belum ngeh bang, kalau itu emang gerbong 13. Belum ngeh, dan karena ya satu-satunya toilet yang bisa kebuka di gerbong itu, ya udah saya suruh teman saya masuk ke sana. Ya udah lo pakai deh. Nah pas saya lagi nungguin itu, saya ngelihat kan di gerbong tiap itu kan ada tulisan ya, angka, nomor nomor gerbong ya. Nah saya baru ngeh dari tempat saya berdiri, saya ngelihat di ujung depan itu seberang gerbong itu angka gerbong 12 bang. Jadi otomatis tempat yang saya berdiri ini itu gerbongnya nomor 13. Harusnya kereta saya nggak sampai 13 gerbong bang. Dan logikanya saya mikir bang, oh iya harusnya di rangkaian gerbong terakhir itu udah tempatnya kompartemen buat kru kereta gitu kan, udah bukan buat penumpang lagi kan. Saya pikir, tapi situ nggak ada orang bang, sama sekali nggak ada orang, sepi. Dan teman saya itu mungkin di dalam toilet itu saya nggak tahu bang, tiba-tiba dia teriak bang. Saya nggak tahu apa yang dilihat, tiba-tiba dia ngegedor pintu toilet. Tolong, bukain gitu. Ada setan di dalam gitu. Karena gue panik bang, gue kaget. Gue nggak tahu harus ngapain. Gue bilang udah lu tenang. Sampai akhirnya nggak lama temen gue si Tama itu nggak ada suara bang di dalam toilet itu. Mungkin dia pingsan. Jadi posisinya dia pingsan itu nutupin pintu toilet. Kan toilet itu pintunya didorongnya ke dalam ya bang ya, bukan tarik keluar ya dari dalam. Jadi badannya itu ngalangin pintu gitu. Si Tama apa? Iya si Tama. Oke.
Enggak, dia buang air kecil. Oh, untung. Iya, buang air kecil. Dan dari situ kan karena dia udah nggak ada suara lagi, saya panik bang, saya baca-baca zikir segala macem, saya gedor-gedor pintu, dan dia sadar bang, bangun, buka pintu, ngelihat saya, dia nanya bang, ini kita lagi di mana? Dengan muka pucat bang, tapi dia nggak cerita apa yang dilihat dalam toilet itu. Dan saya saat itu nggak berpikiran bahwa, kita ada di ini nih, nggak berpikir kayak gitu. Saya cuma bilang sama teman saya, udah ayo kita balik ke tempat kita. Kayaknya ada yang aneh iya, aja gitu. Ada yang aneh aja bang. Dan terus pas saya jalan itu bang, sepanjang perjalanan saya kan belum yakin bang kalau itu kita di gerbong 13 bang. Jadi sepanjang perjalanan saya benar-benar pastiin bahwa yang kita lihat itu angka nomornya itu saya liatin. 12, 11, 10 sampai di gerbong kita nomor 9. Tapi orang-orangnya gimana di gerbong-gerbong itu? Di gerbong 10 itu nggak ada orang bang, tapi di gerbong 9 itu Maksudnya nggak ada orang? Nggak ada orang, sepi. Loh, Di gerbong katanya 10 pas beli tiket penuh. iya penuh, tapi di gerbong 10 itu nggak ada orang bang, sepi, kosong. Di gerbong 9 ada orang penuh, tapi semua nunduk bang, nunduk semua. Nah saat itu bang, karena teman saya masih shock, si Tama itu, gue bilang oke. Gue nanya jam dulu ya sama orang yang lagi duduk di depan. Jadi ada dua kursi gitu di depan. Jadi dia tuh sosoknya bapak-bapak bang. Dia pakai kaos hitam lengan pendek. Dia nunduk gini, nunduk. Terus saya bilang, yaudah gue bentar ya, gue mau nanya jam berapa. Karena saya ngeliat di jendela itu gelap bang. Padahal HP bang, pas sebelum saya tidur lagi ngecas bang. Ada chargerannya? Ada chargerannya. Tapi pas saya isi coba charge nggak bisa. Nggak bisa. Kayak nggak ada listrik ya bang. Tapi ada lampu. AC ada kan? AC ada. Nah, ketika saya tanya, kan saya nanya nih bang sama yang duduk situ, Mas, saya mau nanya, ini jam berapa ya? Nggak ada jawaban bang. Nggak ada jawaban. Dia sambil nunduk. Saya pikir orangnya tidur. Saya nanya lagi 2 kali, bang, sekarang jam berapa ya? Kalau boleh tahu. Saya juga mau nanya kan ini udah sampai mana gitu, karena setahu saya nggak berhenti bang. Dan itu kalau kita ngeliat ke jendela bang, kayak ngelewatin terowongan yang nggak ada habisnya bang. Gila serem banget loh. Ya, terus udah gitu saya nanya lagi bang, ketiga kalinya bang, Mas, saya boleh bang nanya nggak? Ini udah sampai mana ya? Stasiun mana ya? Terus sekarang jam berapa ya gitu? Nggak ada jawaban bang. Terus karena saya ngerasa penasaran, saya pegang bang bahunya bang. Saya pegang. Itu kayak megang balok es dingin banget bang. Terus saya langsung otomatis saya langsung narik tangan. Teman saya nanya, lu kenapa Bi? Enggak apa-apa. Terus saya bilang, Tam lu bangun, kita ke gerbong 7 aja bang. Nyamperin temen lu? Iya, nyamperin teman. Kita ke gerbong 7 aja. Emang kenapa? Ada apa sih? Emang ini di mana sih? Dia nanya itu kan. Ya ini di kereta. Lu lihat apa? Kereta di gerbong. Iya di gerbong. Ya udah lu nggak usah mikir macam-macam. Kita samperin aja yang lain gitu. Dan pas saat kita lagi mau nyamperin bang, tiba-tiba lampu dari depan gerbong itu mati bang. Dari depan jadi langsung nyamber gitu loh. Sampai di gerbong kita, sampai ke belakang itu mati. Pas nyala dari belakang bang, ke depan nyala lampu. Itu cuma berapa detik doang, 5 detik, 4-5 detikan lah. Pas nyala itu gila, lu ngalamin apa sih? itu kosong bang, itu penumpang kosong. Dan dari situ pas lampu nyala itu bang, suara sosok wanita tersebut nongol lagi. Dan ini nggak cuma saya bang yang dengar, teman saya juga. Tama denger juga? Iya denger. Yang pakai kain jarik, ada keranjangnya. Sosok itu cuma yang belum nongol, baru suaranya doang. Apa yang lu dengar? Dia bilang, Den, tolong saya Den, saya mau pulang. Saya nggak bisa pulang, tolong. Si Tama kaget, dia takut. Pas nggak lama setelah itu dia ngelihat bang bahwa sosok itu ada di 2 gerbong sebelah sedepan kita itu. Maksudnya jadi 2 gerbong gimana? 2 gerbong jadi 1, 2. Jadi kan itu kan ada pembatas gerbong ya bang, pintu ya. Jadi kelihatan tuh jauh gitu? Iya kelihatan. Dia berdiri, terus habis itu tembus bang, jalan dia jalan ke depan, nyamperin kita. Nggak lama dia berdiri di tengah-tengah gerbong kereta kita. Dia berdiri di situ,
dengan masih yang sama yang saya lihat dari mimpi, bahkan wajahnya lebih detail lagi, ada kerutan di sininya, terus dia ngelihat ke arah kita dengan senyum. Tapi pas dia ngeluarin suara itu dia nggak ngomong apa-apa bang, mulutnya nggak berucap sama sekali. Dia tersenyum tapi lama-lama ekspresinya sedih bang. Si sosok itu tuh mengeluarkan ekspresi yang sedih, kelihatan dari matanya, sorot matanya, tapi dengan senyum yang kayak sedikit dipaksakan gitu bang. Ya, terlihat sedih sekali. Terus udah gitu, kenapa saya bisa ngerasain itu? Soalnya saya bener-bener ngeliat detail ekspresi wajahnya itu. Nggak takut tuh? Enggak, karena nggak serem bang. Nggak serem, kayak biasa. Lagi jualan aja gitu ya? Iya, kayak biasa gitu. Keranjangnya isinya apa? Keranjangnya nggak isi. Jadi kita nggak bisa lihat keranjangnya, itu cuman kayak dari apa sih namanya, keranjang rotan gitu yang dibikin keranjang gitu terus taruh di atas kepalanya gitu. Tapi kita nggak lihat isi dalamnya apa. Nah setelah itu dia pelan-pelan ngilang bang, ngilang dari hadapan kita. Terus lampu gerbong kita itu yang gerbong 9 mati bang, mati. Begitu nyala di sepanjang kiri kanan kita tempat duduk itu tubuh bang. Tubuh maksudnya? Tubuh manusia dengan badan yang udah kepotong, terus cuman kepala nempel di kursi-kursi itu. Tuh Tama lihat juga? Iya lihat. Dan itu bau bang, bau. Ada bau busuk iya, bau anyir iya, bau amis iya. Terus juga udah gitu bener-bener nggak, bentuknya udah nggak kelihatan bang, udah hancur banget. Dan kita ngelihat itu bener-bener di kiri kanan kita bang. Si Tama sampai ketakutan, dia megang sweater saya tuh kencang banget. Dia bilang, ini gimana sebenarnya sih? Ini kenapa sih? Ini ada apa sih? Udah, biarin cuekin aja, kita jalan aja, jalan. Si Tama handphonenya ada? Mati juga. Padahal sebelumnya kata dia baterainya itu penuh bang. Oh sama kayak lu? Iya sama. Tapi situ mati. Akhirnya kita jalan ke gerbong 7 dan kita nemuin 3 orang teman kita bang. Dela, ketemu akhirnya? iya, Badeo sama Winda. Oh iya, lupa Winda, iya. Dela, Badeo sama Winda. Cewek nih, itu, 2? Cewek, tiga-tiganya cewek. Tiga-tiganya cewek di gerbong itu, di gerbong 7. Dan saat kita mau ke tempat duduk mereka bang, mereka itu lagi pada ngerungkep bang di kursi itu, lagi pada sama nunduk juga? Iya, lagi pada ketakutan, nggak lagi ngerungkep begitu di dalam sela-sela tempat duduk itu. Terus pas ketika itu kan kosong bang, udah sepi tuh, udah nggak ada orang sama sekali. Hah? Di gerbong 7 nggak ada orang? Nggak ada orang juga, sepi. Cuman bener-bener pure suara kereta jalan, dan itu cuman kita berdua doang. Aku bingung lu ngalamin apa sih? Soalnya pas lu beli tiket penuh kan? Iya penuh. Ternyata gerbongnya banyak yang kosong, Iya. nggak ada orangnya lagi? Nggak ada orang sama sekali. Nah terus udah kita samperin ke sana, kita teriakin nama bang, Mbak Del. Terus, Win di mana lu? Mereka keluar, ngeliat kita berdua, mereka kaget bang. Karena menurut mereka udah nyari ke yang gerbong 6 tuh, yang si sebelumnya diisi sama Bang Rohman sama Vira itu, mereka berdua tuh nggak ada bang. Oh 3 cewek ini sempet nyari juga? Sempet nyari juga Di gerbong 6? Nggak ada siapa-siapa. Dan akhirnya mereka udah ketemu kita, dan mereka nanyain, ini kita di mana sih? Apa si Vira sama si Rohman turun duluan ya? Gitu. Lah kita nggak ada yang sadar, orang itu kereta nggak berhenti bang, terus jalan. Itu apa yang dialami sama 3 cewek itu? Jadi katanya itu mereka itu tidur 3-tiganya. Pas bangun udah kosong semua. Tapi kereta itu masih jalan. Makanya mereka pikir kita semua ninggalin mereka di situ. Terus pas mereka ngeliat kita berdua itu, mereka kaget, dan yang, kok cuma lu berdua? Bang Roman sama Vira mana? Gitu. Ya dari situlah bau lagi muncul. Kita udah ngumpul nih, bau di situ, di gerbong itu bau. Dan ada satu sosok bang yang di gerbong 7 itu, sosoknya dia itu anak kecil bang, tapi merembet lewat jendela gerbong. Jadi jalannya tuh kayak nempel, kayak ala-ala Spiderman gitu lah, nempel di jalan. Tapi palanya kebalik bang,
palanya tuh kebalik. Jadi dia nempel, dia ngeliatin kita lewat kenceng tuh bang. Terus pas deket kita pelan jalannya. Iya, jalannya pelan. Terus karena si Tama ini orangnya pengecut bang, jadi penakut ya. Jadi dia tuh udah nggak berani lihat. Terus kita semua itu juga udah pada bingung bang, ini gimana. Akhirnya satu si Dela ini, satu teman kita ini dia bilang, gue mau ke toilet dulu ya. Oh ya udah, ke toilet. Lagi serem-seremnya. Iya, lagi serem-seremnya dia ke toilet. Terus kata si Tama ini, lu kok berani banget? Lu nggak tahu kondisi ini lagi gimana sekarang, katanya gitu. Udah gitu, pas keluar dari toilet bang, si Dela itu udah mukanya udah pucet, udah tatapannya kosong, udah. Ya pokoknya kita ngeliatnya udah bener-bener flat aja gitu jalan. Si Dela itu pas keluar dari toilet ngeliatin saya bang dengan tatapan sinis yang kayak nggak suka banget gitu, yang nggak suka banget saya ada di situ gitu. Sampai ditanya sama Mbak Deo, Del, kamu kenapa lagi sakit apa gimana? Kok mukanya pucet banget gitu. Terus pas dipegang itu badannya dingin bang, karena mungkin mikirnya karena AC gitu kan jadi dingin. Tapi dia nggak jawab apa bang, diem aja. Terus ketika itu si Tama nyeletuk bang, bilang, lu jangan diem aja, ntar disamperin jurik lu, kata dia gitu. Kata si Tama itu. Kata si Madeo, lu nggak usah ngomong sembarangan, kita situasinya lagi gini. Maksudnya saya ngerti posisinya si Tama mungkin mau mencairkan suasana biar nggak terlalu tegang gitu kan, makanya dia bercanda nyeloteh gitu. Akhirnya Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rj5 atau DM Instagram rj5. Bang, lu kan udah ngalamin horor banyak nih, terus udah aneh juga nggak ada penumpangnya kan. Kenapa nggak lari aja atau teriak gitu, atau lo kaca lu pecahin atau gimana? karena posisinya kita ngeliat jendela itu bang lagi dalam terowongan bang. Itu posisinya kereta juga lagi jalan kenceng. Jadi kita mau lari kemana? Ke gerbong depan nggak bisa? Nggak bisa. Maksudnya tetap sama gitu. Ke gerbong depan nggak ada apa-apa juga. Sampai ujung? Sampai ujung. Sampai ke tempat masinis ini. Nggak ada. Jadi udah cuman jalan doang. Itu kereta nggak berhenti. Bahkan jeda berhenti tuh nggak. Handphonenya yang cewek-cewek? Sama semua mati total. Nggak ada yang bisa. Gila. Nggak ada yang nyala. Pas kejadian si Dela ini ditanya sama si Mbak Deo, lu sakit apa gimana, kok badan lu dingin banget. Setelah itu dia ketawa bang. Dela tuh ketawa tapi pelan kayak gitu. Udah gitu pas itu mata kirinya langsung copot bang. Ngegelinding. Itu di depan kita berempat semua. Mata temen lu copot? Iya, si Dela matanya copot, ngegelinding mata kiri. Terus dia bilang gini bang, dengan datarnya ngomong, tolong dong ambilin mata saya. Dan dari situ kita semua shock bang, diem. Dan yang pertama kali teriak itu Tama bang. Dia yang pertama kali teriak, setan, lari. Terus pas kita lari, udah kita ke gerbong 9 bang, tempat gua. Nah, udah sampai sana bang, kita baru sadar, oh iya, Dela kan masih di sana, di gerbong 7 tuh. Masih di sana, ketinggalan. Jadi kita berempat doang tuh. Terus akhirnya kita bilang, ini gimana? Mau balik lagi apa enggak? Siapa yang mau balik lagi? Lu mau balik lagi? Lu mau ngeliat setan itu lagi? Katanya gitu. Gua enggak. Tapi udah kita rame-rame aja lah, tanggung jawab. Ini teman kita, nggak bisa kita tinggalin dong. Kita berangkat harus utuh gitu kan, nggak boleh ada yang ketinggalan. Yaudah, akhirnya kita berempat balik lagi. Dia itu bang, si Dela itu posisinya lagi duduk lagi jongkok, lagi ketakutan, lagi menggigil itu di perbatasan gerbong itu bang, pintu. Berarti yang tadi mata copot bukan si Dela itu. Dia lagi menggigil di situ, terus kita panggil, ini beneran Dela apa bukan? Karena kita kan waspada bang, takut itu masih sosok yang sama gitu kan. Terus dia bangun, dia ngeliat ke arah kita, dia nangis bang. Katanya, lu kenapa sih ninggalin gua? Gini, lu pada jahat banget sih, tega banget. Ya, terus udah gitu, kita akhirnya ngejelasin keadaannya begini gitu kan.
Ternyata selama itu si Dela itu ngumpet di toilet, nggak berani keluar. Entah nggak berani keluar atau dia tuh digangguin sama sosok yang di depan toilet itu, jadi dia nggak berani keluar. Tapi yang pas udah ketemu lu rame-rame kan? Iya, pas Bukan udah dari awal di iya, WC, bukan dari. Jadi udah gitu dia ceritakan, gua nggak berani keluar soalnya di luar toilet itu ada sosok yang nungguin gua, katanya. Akhirnya dijelasin, yaudah akhirnya kita ke gerbong 9 aja, jalan bang. Jalannya baris nih bang, urutan. Gua paling belakang, ini Tama, terus Winda, Dela, sama Mbak Deo paling depan. Yang cewek-cewek di depan tuh bertiga, kita cowok-cowok di belakang berdua. Udah gitu, si Tama di tengah jalan bang. Dia bilang katanya kakinya ada yang megang-megang bang, jadi ditarik-tarik gitu dari bawah kursi. Dia akhirnya bilang, gue mau tukar tempat deh, katanya. Terus sempat debat di situ kan bang, karena lu kok cowok, ngapain lu kan di belakang cowok harus gini. Udah, gue takut gini, gue mau tukar tempat aja. Yaudah akhirnya Winda ngalah, jadi posisinya gue, Winda, Tama, Dela, baru Mbak Deo. Gitu. Udah nih, nyampe di sana bang, nyampe di gerbong 9 bang, Dela nggak ada bang, nggak ada. Gimana? Padahal posisinya dia depan kita jalannya, di nomor 2. Jadi setelah Mbak Deo, Dela, Tama, Winda, gue paling belakang. Itu pas kita sampai gerbong 9 bang, nggak ada, dia hilang. Dan nggak lama setelah itu bang, Dela datang dari belakang bang, datang jalan. Dia itu emang terkenalnya paling lelet bang, paling jalannya tuh paling lambat gitu. Dia sampai bilang, lu kenapa sih ninggalin gue panggil-panggilin, kok lu pada nggak ada yang nyaut? Lah kita semua heran bang, kan dia ada di depan posisinya, di belakangnya Mbak Deo, di depannya si Tama. Nah pas kita nyampe di sana, itu nggak ada bang. Dia datang dari belakang, dia bilang, gue manggil-manggilin semua, nggak ada yang nengok. Lu jalannya pada cepet-cepet banget sih, katanya gitu. Wah kita semua langsung kayak shock, yang bingung gitu bang, yang kayak, kok lu bisa dari belakang gitu datangnya. Kata dia, akhirnya dia bilang, ya gue ngeliat lu jalan, ini gue paling belakang, katanya gitu. Kata dia gitu, karena dia paling lelet ya. Nah cuma kan gue mastiin sama teman-teman gue bahwa dia tuh ada di depan bang, di nomor 2 di barisan itu. Jadi nggak mungkin rasanya kalau dia tiba-tiba pindah ke belakang, itu kan sempit ya bang ya. Jadi kiri kanan itu ada ini apa, bangku gitu kan, kursi. Jadi dia nggak mungkin muter balik bang. Kalaupun muter balik kita pasti ngelihat karena dia ada di depan. Nah, pas kita sampai itu dia nggak ada. Terus pas dia udah dari belakang, dia nangis bang sampai situ, katanya, lu semua ada tega banget ninggalin gua. Katanya, lu jahat banget, lu nggak setia kawan, pokoknya gitu-gitulah. Akhirnya Mbak Deo coba buat nenangin si Dela ini supaya dia ngerti lah situasinya kayak gini, keadaannya kayak gini gitu. Bahwa Del, kita tuh bukan ninggalin lu. Tadi itu kita beneran ngelihat lu tuh ada, lu jalan di belakang gua paling depan. Dan yang ngelihat itu nggak cuma gua, ada Bian, ada Tama, ada Winda, itu semua ngelihat lu ada di depan jalan sama kita bareng gitu. Terus dia bilang, enggak, gua nggak jalan sama kalian gua panggilin tuh nggak ada yang nyaut, kalian tetap jalan aja, cuek gitu katanya. Dia gue paling belakang, gue takut katanya, cuma kalian nggak ada yang peduli gitu. So, akhirnya udah ditenangin. Nggak lama, sosok perempuan yang paruh baya itu muncul lagi bang, nampakin diri lagi ke kita. Tapi kali ini dia berdiri itu di hadapan kita semua, itu berdiri nggak jauh. Itu dia ngomong lagi bang, tolong kembalikan saya mau pulang, sambil nangis bang. Tapi ini suaranya udah sesenggukan gitu bang, udah sesenggukan. Dan nggak lama dari sosok anak kecil yang kita tadi lihat di jalan di kereta, di jendela itu nongol juga bang, berikut dengan sosok-sosok yang udah nggak kebentuk badan itu, semua ada di situ. Pertanyaan gue, kenapa yang nangis hantunya? Harus kan lu yang nangis. Iya. Ya nggak tahu juga sih, ya mungkin. Terus dari situ kita semua bingung kan. Terus Mbak Dewi bilang, ini gimana, ada ide nggak? Kita nggak bisa balik dong kalau kayak gini caranya. Nggak bisa balik dong. Terus tiba-tiba bang, gue kepikiran bang sama yang di awal itu bang. Kita nemuin tiket
kereta, nggak tahu itu terlintas aja tiba-tiba di pikiran gue bahwa Tiket yang kuno tadi? iya, tiket yang kuno itu. Gue terlintas aja, gue bilang, yaudah, karena gue Itu yang megang lu? bukan, Bang Rohman yang megang itu, yang nggak ikut sama kita itu. Bang Rohman Dua orang itu yang Bang Rohman sama Vira itu yang nggak ada di kereta itu, dia yang megang tiketnya. Terus gue bilang, nggak tahu kenapa tiba-tiba gue kepikiran aja bahwa tiket itu yang ngebuat kita nih berada di sini sekarang gitu. Akhirnya gue bilang sama mereka, yaudah lu semua tunggu di sini ya, gue mau ke toilet. Gitu. Ah lu ngapain, lu gila lah sendiri, orang sendiri berani lu katanya gitu. Ya nggak tahu, spontan aja bang, jadi kayak feeling Udah males lah ya? Iya, udah kayak gue capek, terus yang udah kayak aduh nggak bisa dibayangin lagi. Terus gue bilang udah spontan aja gue jalan, dan itu kan gue di gerbong 9 bang, gue jalan terus sampai ke gerbong 13 bang, jalan terus sampai gue ke toilet itu. Ke toilet itu ada suara geraman bang, pas gue sebelum masuk ke toilet itu ada suara geraman. Udah gitu, tapi nggak ada sosoknya. Pas gue lihat itu pintunya udah kebuka bang, pintu toilet itu udah kebuka. Gue coba Dan nggak ada orang lagi? Nggak ada orang lagi, udah nggak ada orang lagi. Gue coba masuk ke toilet itu, tiba-tiba pintu kebanting bang, dar, tutup. Nah mungkin karena gue lama di toilet itu ya bang, jadi teman-teman gue nih yang 4 ini nyamperin ke gerbong 13 itu, nyamperin. Tapi posisinya gue bang di dalam toilet itu bang. Ini kereta jalan lama-lama pelan bang, pelan berhenti. Dan disitulah gue dengar suara sayup-sayup tuh, apa pengumuman segala macam, orang-orang rame lah tuh. Pas gue buka bang, gue ada di gerbong 9, toilet gerbong 9. Hah? Iya. Jadi gerbong gue itu kan sebelumnya toiletnya rusak dan itu dikunci bang, nggak bisa dibuka, dan kuncinya itu sama petugas yang megang gitu. Itu kebuka, gue keluar dari itu, dan teman gue ternyata si Bang Roman sama si Vira ini udah nungguin bang di kursi gue. Mereka pada nanya, lu kemana aja, mana yang lain gitu, lu nggak tahu apa? Ini kita semua panik nyariin lu kemana aja, mana yang lain gitu. Gue bilang, Bang Roman, gue nggak bisa jelasin sekarang. Ntar aja gue jelasin ya, kalau ini udah semua udah selesai, baru gue jelasin ke lu. Sekarang gue minta tiket lu mana gitu. Tiket apaan yang lu temuin itu tadi? Gitu. Karena menurut versi dia, jadi dia kan sempat ngejelasin tuh bang ke saya bang, kalau kereta kita itu terhambat di Purwokerto bang, selama 3 jam delaynya. Ya. Tapi kita ngerasanya itu udah lama banget bang, udah berhari-hari di kereta yang jalan itu. Lu ngerasa berhari-hari? Iya, ngerasanya berhari-hari. Tapi kita nggak ngerasa lapar, nggak ngerasa aus, nggak ngerasa yang kayak gitu. Cuman kita ngerasa itu udah lama banget bang, karena ya itu kayak kita ngelewatin terowongan tanpa ujung, tanpa akhir, yang udah jalan doang gitu. Berapa hari rasanya? Kalau gue pribadi, gue ngerasainnya mungkin 2-3 harian bang. Jadi lu berlima ngerasa kayak udah di kereta 2-3 hari gitu ya? Iya, udah 2-3 harian. Buset deh, serem juga ya. Tapi ternyata pas gue keluar itu, kata Bang Roman, lagi delay selama 3 jam karena nggak tahu, waktu itu belum dikasih tahu kan penyebab delaynya itu apa gitu. Terus akhirnya gimana nih? Yaudah sini gue pegang tiketnya. Akhirnya gue balik ke gerbong 9 itu, ke toilet itu. Gue bilang, saya pegang tiketnya. Kalau kamu mau, coba deh kamu bantu kita semua untuk keluar. Kita nggak seharusnya, teman-teman saya nggak seharusnya ada di sana. Oh ini teman-teman lu belum keluar? Belum keluar, baru saya doang. Dan ternyata menurut versinya si Bang Roman itu, dia itu selama kita hilang itu, dia coba cari ke seluruh stasiun bang, diputerin sama dia. Dia berdua nih sama si Vira. Jadi ceritanya ada, si Bang Roman itu dia bilang sama gue, terornya dia itu, dia ngelihat, kan dia bagi 2 bang, yang si Bang Roman ngisir yang 7, 8, 9, 10, si Vira tuh 6, 5, 4, 3, 2 ya kan, dia lawan arah nih. Jadi pas dia cari kita itu, dia ngeliat si Vira ada di gerbong 9 bang, masuk ke gerbong 9, terus dia lihat, dia manggilin, Vira lu ngapain ke gerbong 9, kan udah dicari nggak ada di situ gitu. Dipanggilin nggak nyaut, dia tetap jalan tuh, jalan sampai dia masuk ke toilet gerbong 9 itu.
Pas si Bang Roman mau nyamperin itu, dia dikejar Bang sama Vira. Bang Roman ditepok. Lo ngapain mau masuk ke situ? Lah, kok lo ada di sini gitu. Pokoknya lo tadi masuk ke situ. Apaan? Gue dari sono. Gimana ceritanya gue bisa ada di sini? Kata si Vira gitu. Hah? Serius lu? Iya serius. Gue liat ini. Pantesan aja lu gue panggil-panggil nggak nyaut-nyaut. Kata si Vira gitu. Jadi sebelum pas itu kereta baru pertama delay itu, kita tuh udah nggak ada Bang di gerbong itu. Awalnya si Bang Roman sama si Vira ini ngiranya kita itu lagi beli keluar, lagi beli cemilan gitu. Lagi beli makan lah gitu ya di luar gerbong. Karena mereka nyamperin ke gerbong kita satu-satu nggak ada. Cuman ada barang-barang kita doang. Udah gitu, mereka nunggu selama setengah jam. Kok nggak balik-balik gitu. Tungguin Bang. Sampai setengah jam, 1 jam itu nggak balik-balik Bang. Akhirnya mereka mikir, wah ini mereka keluar kali ya apa gimana ya. Coba cari di luar Bang. Nah yaudah akhirnya setelah kejadian itu dia baru si Bang Roman ngerti Bang. Pas gue bilang yaudah gue minta tiketnya. Yaudah akhirnya dikasih tiketnya sama dia. Gue masuk ke toilet itu lagi Bang. Dan toilet itu gak dikunci sama sekali, bisa dibuka. Gue bilang, saya punya tiket buat kamu pulang. Tapi balikin dulu teman-teman saya. Gitu. Udah pas gitu dibilang kan sama dia. Dan itu kereta jalan lagi Bang. Yang tadinya berhenti nih. Jalan Bang. Jalan lagi. Udah nggak delay? Udah, bukan. Nggak ada pemberitahuan apa-apa, pokoknya hening tapi jalan keretanya. Lalu di WC nih? Iya, di WC, dalam WC itu, dalam toilet itu. Dan di luar itu, teman-teman saya pada gedor-gedor. Yang 4 orang itu, pada gedor-gedor. Lu nggak apa-apa, lu nggak ada suara sama sekali, lu nggak apa-apa, gitu, segala macam. Gue keluar, gue lihat mereka semua udah pada pucat ketakutan Bang. Karena katanya selama mereka di situ, itu gerbong penuh Bang sama sosok-sosok itu. Jadi mereka tuh kayak kekunci di gerbong 13 itu, nggak bisa kemana-mana, udah di situ aja. Dan dari situ, gue bingung sebenarnya tuh masuk ke WC mana sih? ya nggak tahu sih, maksudnya mungkin di WC gerbong 13 itu Bang. Oh. Iya, WC gerbong 13 itu yang bikin. Karena kan kereta kita nggak sampai 12, nggak sampai 13 Bang, cuma 12 doang harusnya. Serem banget sih lu ini. Iya, itu yang ngebuat teman saya satu trauma Bang. Iya, sampai sekarang dia masih trauma. Terus lalu? Ya, setelah itu dia bilang kan, ini gimana kita nggak bisa pulang. Sampai ada satu makhluk bilang gini Bang, kalian semua nggak akan bisa pulang dari sini, nggak akan bisa keluar. Yang itu lagi mau keranjang? Bukan, beda makhluk. Kan ada anak kecil terus banyak sosok-sosok kayak gitu. Salah satu sosok itu tuh bilang, kalian nggak akan bisa keluar dari dunia kami, kalian yang masuk ke sini, katanya gitu. Lah, kita kan nggak tahu apa-apa Bang, maksudnya kita nggak yang ngerti apa-apa, yang tiba-tiba kok kita yang ganggu mereka gitu, kita yang masuk ke dunia mereka. Terus kata mereka, kalian nggak akan bisa pulang. Dan nggak, setelah sosok itu ngomong gitu, nongol lah sosok perempuan parubaya itu. Nongol, dia bilang Bang, kayak dia ngomong gini, jangan ganggu, mereka ini tamu saya. Gitu. Jadi sosok perempuan ini kayak ngelawan lah sama yang sosok dibilang kita nggak bisa balik itu Bang. Ngerti nggak? Jadi kayak kita tuh dibelain gitu. Jadi bukan karena apa ya istilahnya keganggu segala macam. Dia bilang mereka ini tamu saya. Gitu. Mereka tetap akan bisa pulang. Terus makanya bukan keranjang kali ya? Iya, nggak tahu juga tamu, sih. Kan? bukan. Terus udah gitu saya ngeluarin ini kan yang kamu butuhin buat pulang. Iya, kembalikan. Dia bilang gitu. Terus udah gitu kayak saya bilang kan, ya udah kembaliin dulu saya sama teman-teman saya nggak seharusnya ada di sini, kalau nggak saya sobek nih gitu tiketnya. Oh ini tiketnya udah di tangan sekarang? Udah di tangan, udah di tangan. Udah gitu dia cuma nunjuk Bang, ngangkat tangannya itu jarinya nggak ada Bang. Sosok perempuan itu jarinya nggak ada, dia cuma nunjuk, suruh kita semua masuk ke toilet itu yang sempit berlima Bang, suruh masuk ke situ. Tapi kita pas suruh masuk itu nggak ngerasa sempit sama sekali Bang. Bener-bener nggak ada sesak. Itu WC-nya yang duduk apa jongkok ya? Yang apa? Jongkok, yang jongkok.
Karena kan ekonomi kan, jongkok dia. WC-nya WC jongkok. Jadi kita nggak ngerasa sempit sama sekali, bener-bener muat 5-5-nya masuk situ. Terus nggak lama setelah itu kereta pelan-pelan berhenti bang. Kayak tadi lagi, berhenti, sampai berhenti total. Dan ternyata temen gue udah berdua itu lagi ada petugas yang ngebuka kunci toilet gerbong 9 itu yang rusak itu bang. Buka, tuh ada 5 orang, kaget petugas. Lah, kalian kok bisa masuk ke sini? Gimana caranya? Kuncinya kan saya pegang. Ini rusak, nggak bisa digunain. Wah, kak, itu bingung kan. Tapi kita nggak tahu kenapa si petugasnya ini nggak nanya-nanya ke kita yang berlebihan yang kayak, oh gini enggak. Kayaknya udah tahu gitu, udah ngerti gitu. Oh, gue. Tugasnya masih ingat nggak? Kenapa? Kayak gimana tugasnya? Ya petugasnya tuh parubaya sih, bapak gitu yang pakai apa? Inian seragam gitu kan. Siapa tahu dia nonton kali ya? Ya, Bisa mungkin komen kali ya? Mungkin. Bapaknya nggak tahu namanya? Nggak tahu, dia nggak kasih tahu. Dan dia cuma bilang, kalian ngapain masuk sini? Ini kan dikunci, kalian gimana cara masuk ya? Kalian lihat jendela, bayangin aja bang, jendela kereta itu kan sebelahnya nih rel kosong bang. Maksudnya itu kan kita ada dua rel gitu ya. Satu peron itu digarisin di Purwokerto itu ada dua tiga rel gitu. Dan itu kosong. Kita gimana mau manjat masuk ke jendela gitu loh, nggak muat juga gitu kan, nggak masuk akal gitu. Maksudnya makanya dia bingung, lah kan kuncinya sama saya, kalian kok bisa buka pintu ini gitu. Jadi sebenarnya WC-nya rusak. Rusak, dikunci bang, dikunci sama petugasnya. Jadi ya emang nggak bisa digunakan sama sekali. Orang dikunci, kuncinya juga dipegang sama petugasnya katanya kan. Dan itu nggak lama setelah kita keluar itu bang, pemberitahuan 10 menit kereta mau jalan, delay selesai. Pelanggan yang terhormat, sesaat lagi kereta Raja Wali Express akan berangkat menuju stasiun Lempuyangan, Yogyakarta. Mohon maaf atas keterlambatannya. Dear customer, the Raja Wali Express train will soon depart for Lempuyangan Station, Yogyakarta. Sorry for the delay. Jadi 10 menit sebelum kereta berangkat itu kita udah balik. Pas di kereta itu bang, kita nggak ada yang berani bicara ngomong aneh-aneh, kita ngumpul, cuman berbagilah cerita. Lu di kereta ngalamin apa aja, cerita ini begini gitu. Jadi yang kita ngerasa bahwa apa ya, ini pengalaman yang bener-bener luar biasa banget, sampai teman saya itu ya trauma sekarang, nggak berani dia naik kereta bang. Yang mana nih? Cidela. Tapi setelah itu lu nyampe tujuan? Nyampe tujuan, Dan Lempuyangan. ada kejadian-kejadian horor lagi? Iya nggak ada. Kita harusnya nyampe Lempuyangan itu jam 9 bang. Tapi kita sampai di sana itu jam 11:30. Karena tadi delay? Iya, karena tadi delay itu. Jam 11:30 Terus kita ngobrol dong, ceritain dong pas Jogja. Iya, pas Jogja kita akhirnya terbuka lah tuh ngomong kan. Kok bisa kejadian kayak gini. Dan ternyata si Bang Rohman dan si Fira ini punya ceritanya masing-masing selama dia di luar itu. Yang gak ikut kita itu dia punya, adalah terornya juga. Kalau si Fira itu lebih ke arah dia tuh diteror sama anak kecil bang, anak perempuan. Nah mungkin anak perempuan itu yang kita lihat di dalam kereta itu yang diterornya gimana? Jadi si anak perempuan itu kata si Fira mau nunjukin di mana kita berada bang. Jadi kayak, kak ikut yuk, kakak lagi nyari teman kakak kan, ya gitu. Ngomongnya di mana? Di depan, langsung ngomong. Gerbong? Enggak, di luar kereta. Jadi kan keretanya udah berhenti kan, udah delay tuh. Kan mereka lagi nyari Jadi keluar. lihatnya kayak manusia gitu? Iya kayak manusia. Tapi yang anehnya tuh kok anak kecil tahu kalau dia lagi nyari temennya gitu loh. Temennya si Fira itu heran di situ, kok tahu gitu. Teman-teman saya pada nggak ada. Si anak kecil itu ngomong, kak mau saya kasih tahu nggak teman-teman kakak ada di mana? Gitu. Terus dia ketawa-tawa gitu. Sama si Fira nggak dilanjutin. Nah nggak lama sejak itulah si Fira ngeliat si Bang Rohman jalan ke sana. Ngapain dia masuk ke situ? Ya akhirnya ya udah sama kayak cerita si Bang Rohman, ngeliat si Fira masuk ke sana, ke toilet itu, gitu. Hanya itu aja berarti? Hanya ya? itu aja. Tapi sampai hari ini udah nggak ada kejadian-kejadian horor lagi? Enggak. Yang sampai ketemu setelah yang berhubungan sama kereta? Setelah
saya pulang tuh di Jakarta, saya dimimpin lagi sama sosok yang sama Bang. Yang keranjang itu? Iya, sama sosok perempuan itu. Dimimpiin, dia bilang, dia pertama itu minta maaf Bang, karena ngelibatin kita semua katanya. Terus dia terima kasih lah, intinya gitu. Karena menurut dia nih katanya, di dalam mimpi saya itu dia bilangnya, dia itu mikirnya karena keretanya dia itu bukan ke arah Blitar Bang, bukan ke arah Blitar ke timur, tapi ke arah selatan nih, ke Jogja. Jadi dia mikirnya, oh saya tersesat nih, gitu. Jadi Maksudnya keretanya dia gimana? ya, jadi kan itu nggak pernah Bang ngebuka jalur ke selatan itu. Oh. Nggak pernah buka jalur yang ke Jogja. Dia selalu yang ke Blitar atau Malang gitu. Jadi di dalam mimpi tuh jelasin gitu. Makanya saya nangkepnya, oh mungkin karena dia ngerasa, oh ini kok nggak kayak kereta yang biasa saya naikin gitu. Jadi dia bilangnya minta pulang. Karena kan itu beda banget Bang, selatan sama timur gitu. Banding terbalik ya. Jadi kayak gitu aja. Dan setelah itu udah aman-aman aja ya? Aman-aman aja. Tapi kita setelah nggak ada hubungannya sama yang kereta, cuman terornya masih berlanjut Bang setelah kita di penginapan bahkan. Tapi hantunya beda lagi? Beda. Loh, malah ngalamin horor gitu. Iya, ngalamin horor Bang. Jadi setelah kejadian itu beruntun Bang. Kita ngalamin horor nih. Oh nggak lepas Bang. Nggak lepas. Bahkan si Vira itu dia hampir dibawa sama Ratu Pantai Selatan Bang. Jadi dayang. Kalau kata Kuncen Pantai kan kita ada ronda acara Bang yang mau ke Parangtritis ya. Dan kebetulan pas kita main ke sana tuh lagi ada ritual Bang. Ditutup pantainya. Dan Kuncen ini tiba-tiba ngomong, ini teman kamu mau dibawa nih gini. Gitu. Iya. Dan Oke, itu mungkin bener-bener wah. nanti kita bahas aja nih, langsung di closing. Itu dia guys, sebuah kisah dari Mas Bian ya, dimana ternyata dia nggak tahu nih kereta apa sebenarnya tuh. Mas Bian itu pasti banyak yang nanya ya, tiketnya masih ada apa enggak? Sebenarnya tiket yang untuk kunonya itu nggak ada Bang, kebakar, hilang. Kebakar? Iya, kebakar. Jadi setelah saya gunain itu tiketnya langsung kebakar. Gunain tuh maksudnya gimana? Maksudnya pas saya bilang ini saya punya, kembalikan. Jadi dia tuh kayak ngambil tiketnya gitu dan itu tiketnya langsung kebakar. Tiket kunonya. Sempet di foto? Enggak sempet. Jadi tapi kalau tiket yang kitanya sempet, cuma karena emang udah lama banget ya. Teman-teman saya juga saya tanyain juga tiketnya, foto tiketnya itu udah kayaknya udah pada nggak ada gitu karena di device mereka yang lama. Ada dokumentasi di perjalanan nggak? Kalau keretanya ada, cuma satu gitu. Itu setelah kejadian pas kita ngumpul ya. Teman-temannya bersedia nggak nih buat cerita? Nah Ini itu ada dia. 7 nih. Kan saya pernah bilang, saya pernah nanya gitu. Jadi kayaknya yaudah gue mau keep sendiri aja gitu. Jadi mereka nggak mau disangkut pautin. Ya nggak apa-apa kalau mau diangkat gitu. Mereka setuju. Kalau buat testimoni aja boleh? Testimoni ya ntar saya coba tanyain lagi ya gitu. Oke. Nah yang trauma itu Dela ya? Sampai hari ini? Sampai hari ini. Dia trauma. Nggak mau naik kereta lagi? Karena dia ngerasa ditinggalin. Padahal enggak kan. Sebenarnya kan enggak, cuma salah paham. Cuma dia masih ada rasa apa namanya? Nggak mungkin kesel, mungkin apa gitu ya, nggak tahu lah kita ya. Ya mungkin dari situ gitu. Jadi ya udahlah. Kita semua juga ya mau diapain. Nah mungkin nih Mas, bagi yang nonton kan sebagian dari netizen, kayaknya ceritanya apa namanya
mereka nggak percaya gitu cerita dari Mas Bian. Tanggapan Mas Bian gimana? Sebenarnya gini kan, ketika saya bicara sama teman-teman saya pun mereka bilang nggak semua orang bisa percaya tentang apa yang kita ceritain gitu kan, kecuali dia ngalamin sendiri. Cuma kan yang mau kita tekankan di sini kan ada beberapa yang mungkin bisa diambil hikmahnya gitu. Kalau dalam perjalanan itu ya kita harus senantiasa berdoa, sopan santun juga gitu kan, itu harus dijaga juga. Karena ada yang melakukan hal aneh-aneh. Awalnya ya, sebelum kita berangkat ke Jogja nih ya, kita kan rencanain dulu nih, Mas. Jadi selama perencanaan itu ada salah satu teman kita di komunitas itu. Tadinya kita mau berangkat 8 orang, Bang. Tapi dia itu nggak mau ikut karena dia ngerasa bahwa Jogja apaan sih, nggak ada misi-misi, cuman kayak gitu, urban legendnya hoax dan sebagainya. Dia itu bukan tipe yang percaya kayak gitu. Nah, kemudian Emang kalian mau nyari mistis ke Jogja? enggak, kita cuma have fun doang. Tapi dia mikirnya nggak ada apa-apaan kayak gitu segala macam gitu kan. Cuma bohongan wisatanya bla bla bla. Pokoknya gitulah istilah kata tuh. Dia tuh Suka ngeremehin. iya, ngeremehin suatu tempat. Padahal kan kita Itu toxic di mana? juga, Iya, gitu. toxic juga. Terus pas kita di Jogja, Bang, kita dapat kabar kalau teman kita itu kecelakaan, Bang. Kakinya patah. Kelihatan jatuh dari Tapi dia udah di Jogja? Enggak, di Jakarta. Dia nggak ikut. Oh. Nah, yang pas kita main ke pantai itu, Bang, Kuncen pantainya itu pernah bilang, Kalau teman kamu yang satu itu ikut ke sini, nggak bakal bisa balik, alias mati. Menurut dia. iya kata Kuncennya. Hmm. Terus ya kita kan nggak yang gitu aja, tapi kita langsung dapat kabar, Bang, kalau dia kecelakaan. Dan dia ngomong, Bang, dia cerita kalau di perjalanan itu dia pulang kerja itu katanya malam-malam dia ngeliat cewek pakai selendang hijau lewat seberangnya dia. Dia banting setir karena dia nggak mau nabrak, jatuh, Bang. Untungnya itu posisi nggak ada mobil, Bang, jadi dia one way gitu, jadi nggak ada mobil yang kesini. Kalau ada mobil, dia bilang kalau ada mobil yang lagi lewat situ dia nggak mungkin selamat, Bang. Dia bilang kayak gitu. Dia cerita pas kita di Jakarta, kita jenguk dia gitu. Ya udah, akhirnya ya mau dimanapun tempatnya, mau gimana pun ada urban legend di mana kaki dipijak, di situ langit dijunjung gitu kan. Jadi kita harus saling menghargai lah. Jadi daerah manapun kita bertamu ya, kita mau have fun, hargai budaya yang ada di sana, jangan mengolok-olok ya. Setiap daerah tuh punya kelebihannya masing-masing gitu kan. Oke, nah terakhir mungkin, saya dengar juga katanya Mas Bian ini punya pengalaman naik Metro Mini hantu ya? Iya. Ini hobi apa gimana? Nggak, jadi dulu tuh saya, Bang, punya kelebihan lah dari kecil. Oh, jadi memang bisa melihat hantu nih dari kecil. Cuma pas Di sini ada hantu? Enggak, kelas 3 itu saya tutup, Bang. Tiga Kelas 3 apa? SMA. 3 SMA itu kasih saya tutup, saya nggak lanjut lagi. Kenapa? Berarti Karena pas yang 2016 udah ditutup belum? belum Oh, iya. ditutup. Kalau yang di Metro Mini itu, Bang, kayak saya ngebantuin arwah, Bang, yang penasaran. Jadi Kenapa dia emang? jadi dia naik Metro Mini itu sambil pakai helm, Bang. Tadinya cuma ini pakai helm? Iya. Nah ini dia naik gunung pakai helm? Ya, naik Metro Mini dia pakai helm, Bang. Bisa minta tolong nanti. Duduk dua. Tapi posisi Metro Mini itu lagi sepi, Bang, lagi nggak ada penumpang. Cuma saya sama Minta tolong apa? supir. Dia bilang Bekas pembunuhan minta, nggak, dia bilang dia minta anterin sesuatu, kantong kresek gitu, Bang, ke alamat yang ada di daerah Tebet. Dia minta anterin, pas saya anterin, Nah ini ntar aja jadi ceritain dulu ya. Kalau misalnya kalian pengen si Bian diundang lagi nih, cerita yang Metro Mini hantu, langsung aja 20.000 komen bakal gundang lagi. Nah, gue rasa cukup demikian ya episode pada kali ini. Makasih Mas Bian ya udah mau datang. Nah, kali ini gue sebagai inspektur horor tragedi akan menyimpulkan kisah ini. Jadi pada tahun 2016, Mas Bian ini sama 7 temennya pengen ke Jogja. Tahu-tahu dia malah naik kereta hantu. Memang terkesan tidak masuk akal logika, tapi itulah yang dialami oleh Mas Bian. Dan kita bisa mengambil hikmahnya, kalau ke dalam perjalanan jauh itu, segala sesuatu bisa terjadi ya, bahkan hal-hal di luar logika seperti yang dialami oleh Mas Bian. Tapi ternyata setelah gua usut punya usut, Mas Bian itu memang bisa melihat hal-hal gaib semenjak kelas 3 SD.
Dan sekarang udah nggak lihat lagi berarti ya? Udah nggak stop. Dan akhirnya mereka semua berhasil lolos dari gerbang gaib dengan cara menurut Mas Bian mengorbankan tiket lawas yang mereka dapat. Sebuah cerita yang tentunya cukup aneh, tapi ini dialami nyata oleh Mas Bian. Nah, menurut gua cerita pada kali ini adalah wah, gila sih. Gua Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao. Mau dimanapun tempatnya, mau dimanapun ada urban legend di mana kaki di puncak situ langit itu gitu kan. Jadi kita harus saling menghargai lah.